saya Intan sama Dina dan Dr. Haikal dan Intan, tadi kita lihat tayangan negara dengan penduduk lansia yang panjang umurnya. Wow. Padahal lansia ini kelompok resiko nih di masa pandemi ini, Intan. Iya, tuh dia Dr. Haikal. Terus gimana ya kira-kira nutrisi yang baik buat lansia supaya nggak gampang terpapar virus-virus COVID maupun virus lainnya nih? Nah, pas banget nih. Di tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang, Dok, apa kabar? Selamat siang, selalu sehat ya. Iya. Dok, ini banyak anggapan di masyarakat. Bener nggak kalau lansia cenderung memiliki nafsu makannya menurun karena kadar hormon yang menyusut? Fakta atau mitos? Tapi nanti Dok jawabnya. Kita akan simak di jawaban nanti. Tetap di Hidup Sehat. Supaya nggak sakit dan nutrisinya oke, kita mesti tanya juga nih ke Dokter Ida. Dok, tadi ada pertanyaan. Katanya kalau lansia ini cenderung memiliki nafsu makan yang menurun karena kadar hormon yang menyusut. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta ya. Fakta, Dok. Jadi salah satu karena kondisi hormonnya mulai turun. Jadi ketidakseimbangan. Tapi banyak juga faktor lainnya ya. Contohnya adalah faktor fisiologi, kemudian faktor psikologi. Kalau faktor fisiologi contohnya gangguan giginya udah tinggal 2 misalnya, pasti ngunyahnya males ya. Kemudian fungsi gerakan dari ususnya menjadi lebih lambat. Jadi rasanya kok baru makan sedikit udah begah karena pencernaannya agak terganggu. Kemudian juga ada lansia yang sering konstipasi atau sembelit. Kalau sembelit itu membuat dia rasanya makin penuh perutnya, jadi makannya juga nggak niat ya. Kemudian juga ada lansia yang merasa badannya kok pada rontok ya. Rasanya sakit, ini sakit, itu sakit, jadi nggak kepengen makan. Nah, itu namanya gangguan pada fungsional ya. Jadi pada psikisnya, pada fisiologinya. Juga ada gangguan pada psikis. Lansia itu kebanyakan umumnya lebih banyak tinggal di rumah. Betul. Mau bergerak tadi dengar ya, dengkulnya sakit, ininya sakit. Banyak di rumah, anak-anak semua kerja, dia ngerasa feel lonely, sendiri. Teman-temannya yang seumur dia mungkin sudah ada yang dipanggil, dia udah nggak punya temen, merasa makin sedih, iya. Akibatnya moodnya jadi terganggu, jadi nafsu makannya juga akan menurun. Nah, yang ketiga adalah faktor hormonal. Jadi hormonalnya juga terjadi perubahan. Nah, itu salah satu ikut mendukung kenapa kok lansia nafsu makannya jadi ikut turun, ya. Itu salah satu. Oh gitu ya, Dok. Kalau saya ini kayak nyium aroma makanan di sini tuh kayak udah nafsu makan. Ini udah pasti berarti belum bukan lansia ya. Dok, ini juga nih, Dok. Ini kan ada susu nih, Dok. Ini fakta atau mitos nih, Dok? Katanya minum susu dengan kalsium yang tinggi ini baik untuk lansia. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta, ya. Dok. Ya, pertanyaannya kenapa kok harus kalsium agak tinggi? Pada lansia, mereka membutuhkan kadar kalsium yang memang lebih tinggi. Antara 1000 sampai 1200 mg per hari. Jadi kalau dalam 1 gelas susu biasa, kira-kira 250 ml, itu mengandung sekitar 500 mg kalsium. Jadi alangkah baiknya kalau bisa lansia misalnya minum susunya 2 kali minimal ya. Kalau bisa sampai 2,5 kali ya itu lebih baik supaya kebutuhan kalsiumnya bisa terpenuhi dari susu ya. Iya, cuman kadang-kadang tuh kan lansia suka males ya, Dok, ya minum susu. Untuk ganti kalsiumnya apa, Dok? Bisa dapat dari bahan makanan, contohnya dari ikan. Nah, ikan. Pernah lihat ikan teri basah? Iya. Teri basah? Iya, ikan teri yang suka dibikin pepes, atau dibikin bakwan. Nah, tinggi kalsium, itu Dok, ya? Tinggi banget kalsiumnya, dan juga mempunyai rasa asin yang tidak terlalu dominan. Bukan teri kering yang asin itu, teri bukan. Kalau itu kan kadar garamnya tinggi sekali. Kalau ini teri basah, garamnya itu sudah tidak terlalu asin dan itu kalsiumnya tinggi sekali, jadi monggo dipakai ya. Selain itu apa, Dok? Ini brokoli. Brokoli, sayuran hijau juga kaya akan kalsium. Cuman perbedaannya kalsium pada hewani ya, pada ikan atau pada susu, ini absorpsinya, penyerapan di dalam tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium yang berasal dari sayuran. Ya. Dok, ini ngomongin sayuran hijau, Dok. Ini ada yang mengatakan bahwa sayuran warna hijau sebaiknya tidak diberikan kepada lansia karena dapat memicu asam urat. Ini fakta atau mitos, Dok? Lah, ini mitos. Mitos banget ya. Jadi lansia boleh enggak makan sayur hijau? Boleh. Boleh. Ya,
Orang selalu mengkaitkan sayuran hijau dengan asam urat. Padahal dosa asam urat paling besar bukan ada di sayuran hijau. Iya. Oh, daging. Daging, merah, jeroan, ya. Kemudian dia banyak juga di kecambah, kacang-kacangan, bukan di warna hijaunya. Hijau jangan disalah. Justru ini bagus buat lansia, dok, ya, tinggi kalsium. Tinggi kalsium, memperlancar sembelit. Lansia itu cenderung sembelit, jadi dia kaya serat. Jadi bagus sekali untuk lansia, ya. Iya. Nah, dok, selain itu kan juga kayaknya ini protein perlu ya, dok. Ini fakta atau mitos sih, dok? Kalau protein itu penting banget untuk menjaga kekebalan tubuh pada lansia. Fakta atau mitos, dok? Ini fakta. Fakta, dok. Fakta, gitu ya. Kenapa kok penting? Protein itu menjadi salah satu unsur utama untuk sel-sel kita, sel pertahanan tubuh kita, ya. Dan juga protein itu adalah cadangan energi untuk tubuh si lansia. Jadi dia bisa melawan segala macam virus lah, bakteri lah yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau energinya cukup. Kalau energinya tidak cukup lah gimana mau perang, ya? Setuju, dok. Nah, salah satunya ya proteinnya harus cukup. Apalagi di masa pandemi ini penting banget asupan protein, dok, ya. Betul. Dok, ngomongin protein juga nih, dok. Ada juga yang mengatakan fakta atau mitos lansia tidak diperbolehkan makan daging merah karena dapat memicu tekanan darah naik. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Lah ini mitos. Mitos, dok. Mitos. Jadi lansia boleh nggak makan daging merah? Boleh. Asal. Jangan senang dulu, Dokter Haikal langsung lihat saya. Wah. Asal jumlahnya harus ditaker, ya. Jadi boleh, tetap boleh, tapi jumlahnya harus ditaker. Kemudian yang kedua, perhatikan jenis dagingnya. Daging merah itu kan tinggi lemak konotasinya, ya. Jadi pilih daging merah yang lean atau yang sepet, yang lemaknya tidak banyak, ya. Contohnya khas dalam, boleh. Nah, berapa banyak? Biasa sekali makan tergantung fungsi ginjal dan fungsi hati si lansia. Kenapa sih orang usia lanjut itu kita memberikan perhatian khusus sampai dikasih nama senior atau lansia? Ya, kenapa sih? Bedanya, dok? Beda. Karena apa? Tadi saya udah bilang fungsi sistem tubuh banyak yang menurun. Termasuk fungsi hati, fungsi ginjal. Dan lansia ini atau senior ini mereka umumnya dari penelitian lebih dari 50% sudah punya penyakit kronik. Contohnya kencing manis, hipertensi. Sudah banyak penyakit ikutannya, bukan cuma cucunya yang ikut, ya, tapi penyakit kroniknya juga ikut. Oleh karena itu pada waktu dia mau makan, kita harus hitung persis. Ya, meskipun protein butuh harus dihitung. Kalau fungsi ginjalnya bagus, silahkan kasih protein banyakan. Tapi kalau fungsi ginjalnya sudah mulai menurun menurut usia, pastinya jumlahnya kita batasin, ya. Setuju, dok. Gitu, dok. Iya. Nah, dok, ini fakta atau mitos nih, dok? Kalau untuk orang-orang yang sudah lansia harus membatasi makanan yang manis-manis atau mengandung kadar gula yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta, ya, dok. Tapi kalau melihat yang manis-manis nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau itu malah meningkatkan imun dan bikin bahagia, kan? Betul. Oke, lanjut lagi, dok. Betul, ya. Jadi gini, kenapa kok dia harus batasin? Tadi saya udah bilang lansia itu 50% penelitian banyak penyakit ikutannya. Ada diabetes, ya, kemudian ada penurunan fungsi ginjal, kemudian ada yang autoimun mungkin, ya. Dan banyak sekali sekarang dikatakan bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu akan membentuk namanya AGES, ya, Advanced Glycation and Product. Dan itu ternyata salah satu bahan racun untuk tubuh kita. Karena dia radikal bebas, dok, ya. Betul. Iya, dok. Ini kan di masa pandemi COVID, dok, ya. Lansia kan beresiko nih untuk terinfeksi. Nah, bagaimana menjaga daya tahan tubuh lansia? Apakah ada menu makanan rahasia, dok, supaya lansia tetap kuat daya tahan tubuhnya? Nah, di meja kita ini apakah bisa, dok, kita informasikan kepada masyarakat? Oh ya, bisa. Gampang, murah, mudah, dan sebagainya. Jadi penyajiannya juga nggak ribet. Kalau untuk orang Indonesia mungkin pilihannya cuma ada di nasi atau di kentang, ya. Jadi kalau lansia kan tadi saya sudah katakan problemnya di gigi geligi, ngunyahnya. Ngunyah daging susah, dok. Nah, betul. Jadi masaknya, misalnya dia mau daging ayam atau daging sapi, monggo. Tapi misalnya dicincang kayak ikan ini loh, ini ya. lebih halus, ya. Kemudian dibikin lebih lembut
Sehingga proses ngunyahnya nggak usah terlalu lama. Betul. Gitu ya. Terus nasinya juga mungkin lebih lembut, jangan yang nasi keras itu loh yang Nasi masih fry, ya. nah begitu-gitu ya. Kemudian dikasih sayuran, makannya tetap gizi seimbang. Iya. Oke. Ada nasi, ada lauknya, sayur. Sayuran. Nah, sayurnya masaknya lebih lumat, ya. Jadi atau dipotong lebih kecil-kecil, Oke. kemudian masaknya lebih halus. Tapi kalau Sudah. lebih lumat itu nggak mempengaruhi kandungan gizi yang ada atau nutrisi yang ada di Iya. dalam sayuran ya, Dok? Pasti akan lebih berkurang, Oke. ya. Jadi nanti bisa diseling. Kita kalau misalnya ingin mendapatkan vitamin, terutama vitamin larut air, itu banyak yang rusak dengan proses pengolahan kita. Iya. Nggak usah khawatir nanti dari buah-buahannya. Nah, buah-buahan. Ya. Buahnya apa aja, Dok? Oh, yang paling buahnya, cepet ya. apa, Dok? Kalau buah-buahan, Dok? Bisa pepaya, Ya. karena kan dia sering sembelit, susah buang air besar, nah kasih pepaya. Kemudian mau kasih pisang boleh, barang-barang ini kan lembut sekali, atau kasih buah melon. Melon, oh Ya, pastinya Buah bukan naga duren juga. ya. Tapi kan duren lembut, Dok. Oh, nggak boleh juga ya? Duren boleh nggak sebetulnya? Boleh nggak, Dok? Boleh, asal jumlahnya jangan banyak. Misalnya cuma satu siung itu loh. Ya boleh toh, masa cuma Dokter Haikal aja yang makan? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi cuma satu siung. Misalnya anaknya pada, ini kan lagi musim duren. Anaknya pada pesta duren. Kalau mamahnya pengen satu aja ya monggo satu. Asal jangan setiap hari ya mas satu, nah bubar gerak deh. Oh, Dok, ini kan lansia memang susah, Dok, makannya ya. Dan bagaimana untuk lansia yang memang rasa pengecapnya berkurang. Jadi apapun yang makan terasa hambar. Iya, rasanya nggak Apakah ditambah bumbunya atau mungkin porsi makannya lebih kecil, lebih sering? Ya, gimana tuh, Dok? jadi gini, kalau yang bikin nafsu makan itu kan salah satunya adalah wangi makanan. Iya. Ya, selain dari lansia itu umumnya mempunyai rasa taste-nya yang lebih tinggi dari kita. Jadi kalau Anda masak, Anda kasih mamah nih makan, pasti dia bilang kurang Hambar asin. nih. Oh iya, benar. Karena taste bud-nya banyak yang berubah. Fungsinya menurun. Dok. Ya, fungsinya sudah menurun. Jadi agak, kalau taste bud itu tahu nggak lidah kita? Iya. Keluarin ada yang kasar-kasar kan ya? Iya. Nah dia itu sudah lebih tumpul kerjanya di Iya. sana. Oh, Jadi gitu. kalau ngerasain tuh suka Iya. kurang lah pokoknya Mungkin ya. bagi kita udah pas, Dok, rasanya Betul. udah asin ya. Tapi Betul. bagi mereka tuh kok hambar. Oh, mungkin itu yang membuat kalau kita kadang-kadang sama orang tua suka debat ya. Oh, ini kayaknya udah asin kok. Menurut beliau belum gitu Belum. ya. Nah, jadi apa siasatnya? Salah satunya misalnya kalau dia kepengen nambahkan garam, Iya. maka kita minta misalnya kasih garamnya tuh di luar. Ini kan makanan udah jadi standar kita. Jadi kalau si lansia bilang ini nggak enak, mama nggak suka terlalu tawar, maka ada garam tambahan yang di luar ya, biasanya dalam bentuk saset. Nah, garam tambahan itulah yang nanti kan si mamahnya ambil nih 1 Iya. sendok. Nggak enak tapi ini kan protein tinggi. Iya. Tambahin garam yang sasetan itu, taruh di atasnya sedikit. Tapi kalau dia ada hipertensi nggak? Iya, itu gimana? Orang hipertensi bukan berarti nggak boleh makan garam. Makan garam tetap boleh, cuman kita batasin. Jadi garamnya yang dianjurkan adalah 1 sendok teh peres per hari. Oh. Jadi kalau bisa 1 sendok teh peres itu taruhnya di luar, jangan Iya. dicampur. Waktu dia mau makan tinggal ngambil, pasti berasa. Nah, Iya. Dok, kan lansia itu kan memang cenderung imunitasnya turun karena asupan nutrisinya kurang. Perlu nggak sih, Dok, kalau dikasih-kasih kayak suplemen seperti itu boleh, Dok? Suplemen boleh nggak diberikan? Boleh diberikan kalau asupan dari makanannya kurang. Iya. Jadi kalau dia makan ini nggak mau, nggak enak, ini nggak enak, kalsium nggak mau semua, nggak mau minum, terpaksa Anda harus kasih dia kalsium. Oh iya, ya kayaknya umumnya kayak gitu ya, Dok ya. Ya, Nggak biasanya mau dikasih coba nggak mau, tambahan. kan? Ya, kalau dia semua udah nggak mau makan, ya terpaksa harus dikasih suplementasi. Suplemen, ya. Tapi selama nafsu makannya masih bagus, monggo pakai makanan Iya. dulu ya. Oke. Nah, Dok, kalau gitu tipsnya apa, Dok, untuk bagi yang merawat lansia dan bagi Iya. lansia, karena memang mesti harus sabar, Dok, ya. Dan juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia di masa pandemi. Nah, gini tipsnya gimana, Dok? Ya. Untuk gizinya. Yang pasti makannya harus menu seimbang. Ya. Ya. Yang kedua, tadi saya udah bilang, problem lansia itu banyak. Lansia itu bukanlah anak kecil yang ditambah 20 tahun, bukan. Oh, ya, Bukan orang dewasa yang ditambah 20 tahun. Misalnya kayak saya, umurnya udah 50, saya jadi lansia 50 plus 10, bukan. Mereka mempunyai kondisi yang berbeda, ya. Jadi kalau lansia itu kita harus perhatikan fungsi giginya. Jadi makanannya gizi seimbang, lebih lumat, Iya. lebih halus, ya. Kemudian ditanya, mamah tuh pengen makan apa hari ini? Kita coba bikinkan, sesuaikan. Kalau masalah taste bud-nya nggak oke, smell-nya nggak enak, kasih tambahan di luar supaya dia bisa taburkan. Tapi sesuaikan jumlahnya, ya.
Kemudian Anda jangan lupa ya, jangan hanya berpikir makan, makan, and makan. Psikologinya perhatiin, mungkin dia butuh temen untuk ngobrol ya. Ditemenin pas makan dok ya. Betul, diajak, "Ma hari ini gimana? Bunganya numbuh nggak di depan ya?" Terus tadi si Mbak gimana Ma? Biasanya kan orang tua tuh suka kita mendengar, kita menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi sparring partnernya dia ya. Nanti dia tambah sewot nggak mau makan loh ya. Membuat suasana makan menjadi nyaman. Nah, harus diperhatikan. Apalagi kalau orang tuanya mertua nih. Iya, harus bisa ya untuk komunikasi ya dok ya. Berarti ini juga harus diperhatikan selain gizi, juga bagaimana cara komunikasinya. Iya, gitu ya, dok, benar sekali ya. Nah, Dokter Ida udah makan siang belum dok? Belum. Makan yuk. Dok, kita kasih siang yuk. Yuk. Kok Dokter Ida doang yang diajak? Iya, Ya, kan nanti kita masih sudahlah. tugas. Terus aku sendirian? Tenang, ada yang nemenin kok. Oh iya jelas lah kalau Intan gugur 1 tumbuh 1000. Selalu seperti itu ya dok. Oke deh pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan tetap punya informasi yang menarik lainnya. Tetap di Hidup Sehat. Sehat.